Makanya tadi kita undang sebagai aktor. Seni peran itu menjadi wadah rekreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa kembali dalam For Your Podcastnya BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kalimantan Selatan. Dan pendengar serta pemirsa, guru-guru berprestasi di Kalimantan Selatan ini tak terhitung banyaknya, dan banyak juga guru-guru yang memilih jalur untuk menekuni hobinya yang ternyata mampu menginspirasi banyak orang, mampu menggerakkan banyak orang, mampu memotivasi banyak orang. Dan salah satunya adalah guru yang juga berkecimpung di dunia keaktoran. Tamu kita kali ini Bayu Bastari Setiawan SPD, guru di SMA Banua Kalimantan Selatan, seorang aktor dan juga konten kreator. Nanti kita akan berbincang bagaimana kreativitas guru yang seharusnya di pesatnya dunia digital. Kita akan berbincang di For Your Podcast BTIKP Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan. Kita sapa beliau, Bapak Bayu Bastari Setiawan. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa Bapak Fahdi. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Pak Fahdi gimana? Alhamdulillah. Terima kasih hadir di podcast kami, dan bisa hadir itu suatu kebanggaan bagi BTKP, mengundang aktor hebat gitu ya. Justru ini suatu kebanggaan bagi saya, udah diundang ke sini ketemu Bapak Fahdi juga yang luar biasa. Ya, dan kita bicara sedikit deh tentang Bapak Bayu. Bapak Bayu ini kan guru ya di SMA Banua Kalsel ya. Sejak tahun berapa? Jadi jadi guru di SMA Banua itu sejak tahun 2014. Jadi kurang lebih ini 9 ya, jalan 9 tahun jadi guru di SMA Banua. Untuk mengajar mata pelajaran? Mata pelajaran seni budaya, khususnya fokus di teater atau seni pertunjukan. Oh, seni pertunjukan. Makanya tadi kita undang sebagai aktor, sebagai konten kreator juga, karena saya lihat begitu ya, Pak Bayu ini kan selain aktif sebagai seorang pengajar, juga aktif di dunia keaktoran gitu ya, di teater, di film, termasuk juga di medsosnya juga aktif membuat konten-konten yang baik gitu ya untuk ditonton oleh orang banyak. Ada tentang olahraga. Kemudian yang terakhir sedang berusaha menyebarluaskan bahasa Banjar. Ya, ini kan ada misi ya, iya, ada betul. misi menyebarluaskan bahasa Banjar sebagai bentuk kearifan lokalnya. Jangan sampai punah. Betul. Jangan sampai tinggalam ya, jarpian tadi kan kita sebelum kita mulai ini. Nah, kenapa tertarik di dunia keaktoran? Oke. Kenapa tertarik? Memang itu udah apa ya, kalau kita bicara ketertarikan, ini adalah sesuatu hal yang memang udah beranjak dari masa kecil. Memang dari kecil memang sudah suka nonton film, habis itu udah suka berimajinasi, membayangkan membayangkan jadi apa, nonton suatu film misalnya, anggap superhero seperti itu, wah aku jadi ini deh, gitu. Nah, suka berimajinasi seperti itu. Nah, pas waktu SMA di asal daerah itu di Kabupaten Tapin, itu dibuka tuh ada perantauan juga berarti ya? Iya, perantauan. dibuka. Nah, pas nih, pengen dong coba gitu. Dapat kesempatan ikut latihan. Pas kemarin ada pentas. Nah, setelah pentas pertama, wah, kayaknya ini nih, ini nih duniaku nih gitu. Ini yang selama ini cuma main-main sendiri atau main-main peran sama teman-teman di kelas misalnya, di kelas atau di mana di lingkungan rumah gitu kan, sambil main pedang-pedangan atau apa. Oh, ini kayaknya jalurnya, ini tempat yang pas untuk sebagai wadah untuk menaungi hobi nih. Jadi nggak dikonsumsi pribadi gitu kan. Akhirnya oke, ini ada tempat untuk latihan, dan setelah latihan juga nanti kan ditonton orang. Nah, dari situ suka. Itu komunitas seni ya, komunitas seni di rantau. Iya, komunitas. Jadi sanggar gitu, bukan sanggar apa? Sanggar namanya Sanggar Balahindang. Balahindang saat ini
sedang vakum memang. Jadi itu menaungi di bawah dinas, dinas. Jadi bukan sekolah, jadi sekolah di rantau di Kabupaten Tapin yang mau ikut bergabung itu bisa di sana gitu. Jadi saat SMA ya? SMA kelas 2. Di situ ketertarikan sudah dengan dari kecil sebenarnya ingin berperan dan akhirnya ketemu seni peran tadi di Sanggar Bala Hindang tadi. Dari situ cikal bakalnya mulai. Oke, dari situlah mulai setelah kita masuk mulai lagi terbuka jalur berikutnya. Ikut festivalan. Di Banjarmasin kan banyak festival yang diadakan oleh sekolah-sekolah di setingkat SMA di Kota Banjarmasin yang pesertanya itu dari daerah. Nah, di sana akhirnya melihat semakin banyak ketemu orang kan semakin ternyata semakin saat dulu mungkin hanya di lingkungan situ saja, lalu ketika di Kota Banjarmasin menyaksikan berbagai macam jadi banyak pengetahuan yang didapat begitu. Jadi tambah pengetahuan, tambah motivasi juga kan lihat orang punya orang seperti ini, semakin tertarik dengan dunia seni pertunjukan, khususnya pemeranan tadi di teater. Tamat SMA akhirnya diarahkan juga di salah satu universitas kan negeri, Sandra Tasik dulu pertama buka di tahun 2000. Dulu Unlam ya, masih Unlam. Belum OLM. Nah, pertama buka itu 2008 pas lulus SMA. Awalnya ya sesuai jurusan, dulu kan jurusan di sekolah IPA. Jurusan IPA ya udah mau jadi, bukan kebetulan sih, memang pasnya orang tua guru, paman guru. Jadi memang tertarik ke dunia pendidikan juga. Jadi memang circle-nya, ekosistemnya, circle-nya adalah guru. Jadi masuk ke keguruan dan ilmu pendidikan FKIP ULM Sendra Tasik di awal itu. Lulus pun akhirnya jadi guru. Karena ada juga yang sekolah di keguruan tapi jatuhnya jadi presenter penyiar kan. Apa yang menarik dari seni peran? Menariknya versi saya ya, seni peran itu menjadi wadah rekreasi, healing, rekreasi. Saya bilang saya mengutip kalimat dari Bang Rokman Rosadi. Dia bilang acting itu adalah berwisata karakter. Nah, jadi masuk seni peran itu saya merasa bisa berwisata ke karakter mana-mana gitu. Dapat peran dokter, berwisata ke peran dokter, karakter dokter. Yang mana acting itu kan membuat orang yakin kan. Otomatis untuk pendalaman peran saya pun harus mempelajari dunia kedokteran. Ada riset. Segala macam, gimana megang suntikan, gimana menggunakan stetoskop, ya kan? Kan ada juga tuh ya yang sepertinya tanpa riset, yang ternyata itu tidak sesuai yang harusnya. Tapi realistis itu masih tetap ada dalam dunia teater, walaupun macam-macam ya alirannya ya. Tapi ketika berperan sudah ke arah yang realis, memang harus realis. Harus. Yang non realis pun sebenarnya harus beranjak dari sesuatu yang real juga kan. Harus tahu dulu dasarnya gitu kan. Ketika di real seperti ini, lalu nanti bicara bahasa simbolnya seperti apa. Itu kan harus tahu. Ini dulu. Sudah bahasa tingkat tinggi untuk dunia teater nih. Tapi tadi berwisata karakter. Suka sekali berwisata karakter. Jadi Jadi di sana punya sesuatu ketika bermain di satu naskah, pindah ke naskah lainnya, itu akhirnya bertemu dengan banyak karakter, bertemu dengan karakter itu kan manusia, bertemu banyak manusia, sehingga sedikit banyaknya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil gitu. Ini ketemu orang yang seperti ini nih, bagaimana? Tiba-tiba nanti dapat permasalahan seperti ini. Ini kayaknya sama dengan ada relevan sebenarnya. Naskah seperti ini, kalau aku mengambil jalan yang seperti ini di naskah, dia seperti itu hasilnya. Ternyata naskah teater jadi referensi juga dalam kehidupan sosial. Betul. Karena memang
naskah teater kan diambil dari kehidupan, gitu, dari permasalahan. Jadi itu menurut saya. Jadi rekreasi tadi, wisata karakter tadi itu yang dirasakan. Susah tidak sih menjadi seorang aktor? Dibilang susah itu tidak, dibilang tidak juga. Jadi kuncinya seperti ini sih sebenarnya. Dibilang susah tidak, tapi kalau dibilang tidak juga. Iya. Jadi kuncinya sebenarnya ada di mau, Kak. Ya di mau gitu ya. Di mau gitu ya. Okay. Di mau. Jadi di mau. Jadi mau atau tidak gitu. Ketika kita mau masuk ke bidang apapun deh, kayaknya di bidang apapun kita harus mau dulu. Karena dari mau itu akhirnya muncul nanti tindakan-tindakan selanjutnya. Oke, kita dapat peran ini, berarti mau nggak belajar tentang karakter ini? Mau nggak observasi? Mau nggak latihan? Mau nggak disiplin? Oke, sebelum masuk karakter, mau nggak mempersiapkan diri dengan olah tubuh, olah vokal dan segala macamnya. Nah, ketika itu kita mau, saya rasa sulit itu bukan sesuatu hal, bukan suatu persoalan lagi gitu kan. Ya agak, kalau dilihat mungkin ada yang beranggapan bahwa ketika tampil di atas panggung memerankan sebuah karakter atau tampil dalam film itu ada yang beranggapan mudah saja, tapi ternyata ada proses yang dilalui. Betul. Dan proses itu tadi kalau tidak mau maka akan mundur begitu ya. Apalagi ada proses disiplin. Ini yang harus dilalui sebenarnya. Jadi ada proses. Jadi jangan lihat hasil aja sebenarnya. Di balik keberhasilan itu banyak proses yang kita lalui gitu. Karena ya kita memandang seni peran bukan sekedar berperan, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab kan, tanggung jawab dapat peran ini, maka tanggung jawab kita sebagai seniman yang akan berkreasi menghidupkan tokoh tertentu, bagaimana yang harus dilalui gitu. Bukan hanya sekedar menghafal dialog. Ketika cuma menghafal dialog itu kan bisa aja orang lihat itu Bayu gitu kan. Tapi kan yang ada ini bukan Bayu tapi tokoh-tokoh tertentu. Ya, tapi Bayu pernah Bayu tidak, kalau dilihat dari karakter mungkin ya saya tidak bisa sebenarnya. Nggak cocok kayaknya kalau di antagonis. Tapi pernah nggak dapat peran antagonis? Pernah tapi jarang. Dan itu sebenarnya cita-cita sebenarnya. Itu jadi tantangan. Itu jadi tantangan tersendiri. Peran antagonis itu di teater ya? Iya. Pengen itu adalah peran yang memang selalu diimpi-impikan. Karena setiap kali, kebanyakan ya, beberapa kali proses dari tahun 2006 ya, 2007 itu sampai saat ini ya selalu dapat peran yang protagonis baik, gitu. Ya menyesuaikan juga sih. Tapi padahal ada juga ya yang antagonis yang model kayak Pak Bayu nih ya. Ada sebenarnya realnya ya. Realnya ada. Iya, realnya ada gitu kan. Bahkan banyak banget. Banyak banget gitu ya. Baik. Bagaimana kalau tadi mengajarkan teater di peserta didik di satuan pendidikan di SMA Banoa, bagaimana Anda menularkan virus ini kepada siswanya? Oke. Jadi yang pertama dulu kan biasa kita di sekolah itu tentu diawali dengan apresiasi dulu kan, untuk menarik minat mereka. Karena jujur seni peran itu memang belum sepopuler di kalangan siswa. Beda dengan seni musik misalnya. Seni musik, seni tari itu belum begitu populer. Jadi memang perlu usaha gitu, dengan menampilkan seni-seni pertunjukan gitu di sekolah, dengan video segala macam. Nah, setelah itu saya banyak berdiskusi dulu sama mereka. Diskusi tentang hidup. Jadi di sekolah saya pun bukan memutuskan atau fokusnya memang karena ini SMA gitu, bukan SMK, bukan SMK keaktoran gitu, SMA. Jadi memang pelajaran seni bukan untuk mencetak mereka jadi seniman, tapi bagaimana memfasilitasi hak mereka untuk tahu
dan merasakan bagaimana berkesenian gitu. Dan di sana seni saya jadikan sebagai pelajaran lebih kepada bagaimana mereka harus bisa mengambil sesuatu dari kesenian yang dapat mereka aplikasikan di pelajaran lain ataupun di kehidupan. Nah, lebih ke sana. Contoh seperti ini. Setelah kita membahas satu materi tentang teater atau seni pertunjukan atau acting, selalu ada diskusi seperti ini. Saya tanya, "Nak, kira-kira di pelajaran apa nanti kalian yang tidak perlu presentasi atau bicara di depan orang banyak?" Hampir semuanya, Pak. Semuanya tampil, Pak. Oke. Di pelajaran mana atau di pekerjaan apa nanti kamu ketika lulus daripada sekolah ini yang tidak perlu ada berhubungan dengan orang lain? Teamwork, kerjasama. Gak ada, Pak. Belajar jualan online juga tetap berhubungan dengan orang, Pak. Iya, dengan berinteraksi juga. Berinteraksi, membalas chat segala macam. Oke. Di kehidupan atau di pelajaran mana kamu yang tidak perlu disiplin, Nak? Semuanya disiplin, Pak. Oke. Kita ambil 3 contoh itu aja. Semua itu akan kalian rasakan di seni pertunjukan, gitu. Paling tidak gini, walaupun kalian nanti tidak jadi aktor, tidak jadi pemain teater, paling tidak kalian bisa ngambil begini caranya mengatasi gugup. Begini caranya ketika berbicara dengan orang. Begini caranya ketika menjadi seorang public speaker, gitu. Bagaimana caranya ketika harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan. Itu yang lebih saya ada nilai-nilai yang diajarkan melalui seni teater tadi kepada peserta didik gitu ya. Iya. Karena saya merasa teater yang saya miliki gitu kan, pengetahuan atau skill yang saya miliki, walaupun mereka tidak akan menjadi seperti saya, paling tidak skill itu harus bermanfaat untuk mereka gitu. Secara pengaplikasian di kehidupan nyata, lebih ke sana. Ya. Nah, dari sekian banyak ini ada berapa film yang sudah terlibat di dalamnya? Kalau dari pertama itu kurang lebih 13 film. 13 film pendek, panjang, pokoknya semua jenis, pendek, panjang, lokal ataupun nasional. Itu semuanya kurang lebih 13. Dan yang paling berkesan di film? Semua berkesan semua pekerjaan. Saya anggap itu memang ada pekerjaan. Semua pekerjaan harus dicintai dan semua itu akan menimbulkan kesan. Gitu. Jadi yang di nasional ada judul filmnya bisa disebutkan? Ini belum tayang. Itu ada yang kemarin dari kota. Jendela Seribu Sungai. Itu bekerja sama berarti dengan Tias Mucus gitu ya. Betul. Habis itu ada Jendela Seribu Sungai berperan sebagai pengayuh jukungnya? Bukan ya? Sebagai nanti tahu. Nanti tahu ya. Rahasia. Itu saya kayaknya yang ngayuh jukung tuh ya. Mungkin benar. Benar ya. Mungkin benar, tapi biar orang penasaran. Spoilernya nggak boleh gitu ya. Itu habis itu ada di tentang ibu. Tentang ibu itu kerjasamanya sama Melanie Subono. Habis itu yang nanti ke depan juga ada lagi next project ada lagi. Ada, insya Allah ada. Yang di provinsi juga ada ya. Kalau film-film yang diproduksi oleh provinsi ada. Di Sdikbud juga ya. Ya di Sdikbud ada yang pertama ada Pangeran Antasari. Oh ya, Pangeran Antasari mungkin ada sahabat atau pendengar pemirsa di rumah berperan sebagai apa di Pangeran Antasari, mungkin ingat ya. Ayo kita kasih spoiler. Ayo. Adegannya itu ada yang lagi di air terjun. Nah, di air terjun. Nah, itu salah satunya Pak Wahdi. Salah satunya keistimewaan tadi ketika menekuni seni peran, akhirnya wisata karakter tadi akhirnya dari nggak tahu akhirnya tahu sama Gusti Mat Seman, terus bagaimana sepak terjangnya yang dulu belum pernah belajar, akhirnya
Karena sejarah yang ada itu misalnya untuk perjuangan Pangeran Antasari lebih banyak bagaimana peristiwa-peristiwa heroik saja, tetapi ternyata ada cerita-cerita lain di sana sebenarnya ya, dihadirkan melalui film Pangeran Antasari itu. Kemudian ada film Syekh Arsyad juga, yang baru nih Syekh Arsyad. Habis itu ada 2 juga Tumenggung Jalil. Film pendeknya itu ya? Itu pendek. Yang berperan sebagai Tumenggung Jalil. Itu saya lihat flyernya, karakternya memang ini ya, terlihat. Iya, terlihat. Iya, memang. Nah, itu perjuangan itu perjuangan yang keras dalam memerankan itu. Perjuangan yang keras untuk memerankan Tumenggung Jalil. Jadi itu ada 2 session. Session pertama kemarin di tahun 2021. 2022. 2021 akhir. Yang season 2 tuh baru selesai syuting. Ini lagi proses editing. Itu jawaban dari season 1. Jadi season 1 itu perkenalan. Season 2, nah di sini yang nanti akan memperlihatkan bagaimana suasana perang di Benteng Tundakan. Iya. Di Tundakan. Dan bicara tadi perjuangan keras, karena ini bukan karakter fiktif kan, bukan karakter fiksi, bukan karakter yang dengan imajinasi aja udah bisa kita ciptakan. Tapi ini kan Tumenggung Jalil itu adalah sosok yang benar-benar nyata, hero gitu ya, dan sangat berkesan terutama oleh warga lokal. Betul. Dan dia hidup kan, dia pernah ada, dia hidup, dia punya hubungan emosional dengan masyarakat di sana gitu. Tentu tidak main-main dalam memerankan sosok seperti beliau gitu. Ada riset kita dibantu teman-teman ahli-ahli sejarah, riset dari dinas juga memfasilitasi itu untuk riset, belum lagi persiapan segala macam. Harus belajar bela diri, harus mengecilkan badan, segala macamnya, banyak prosesnya, dan itu sangat berkesan. Mengecilkan badannya maksudnya menyesuaikan gitu ya. Tidak menyusut, tidak. menyesuaikan dengan karakter, karena saat itu memang lagi lucu-lucunya. Lagi comel-comelnya gitu ya. Nah, membagi waktu seperti apa? Hobi, tugas utama. Karena memang alhamdulillah tugas utama dan hobi ini satu jalur ya kan. Satu jalur. Jadi saling melengkapi. Ketika berproses teater ataupun berproses film, itu menjadi bisa menjadi media ajar. Salah satunya. Jadi video itu ditayangkan, itu yang didiskusikan. Jadi referensi anak-anak juga. Jadi sejalan, bahkan dalam 1 tahun itu menargetkan harus punya 1 karya seni pertunjukan. Oleh saya pribadi dalam 1 tahun itu harus target, menciptakan 1 karya seni rupa, selain sebagai tanggung jawab sebagai pelaku seni, juga tanggung jawab sebagai pengajar seni, juga sebagai apa ya namanya, poin kan ya. Baik ya, itu salah satunya sebagai penunjang karir gitu ya. Nah, pesatnya dunia digital ini juga harus disikapi oleh kalangan pendidik. Betul. Dan kita lihat bagaimana Pak Bayu sendiri memanfaatkan dunia digital dalam media sosial, membuat konten-konten. Kalau tadi terakhir ada konten tentang bahasa Banjar. Nah, kenapa tertarik untuk membuat konten-konten seperti ini dan memanfaatkan medsos sebagai jadi yang pertama, memang kita ada di era itu kan. Sekarang berada di masa yang banyak banget platform media sosial, mulai dari A, B sampai C, banyak banget. Dan siswa kita hidup di sana, dan bisa mungkin dicek, pasti punya akun gitu. Punya akun. Jadi kalau guru kita sebagai guru nggak melek itu, kita akan tertinggal sama siswa gitu. Dan kita kada tahu apa aja yang akan mereka lakukan dengan media-media itu ya kan. Termasuk tadi menggunakan bahasa Banjar, kan ada
kekhawatiran. Iya, ada Kada tahu lagi lawan bahasa Banjar. Nah, itu salah satunya. Akhirnya dengan membaca, oke, siswa ini kayaknya semuanya punya deh. Kebanyakan punya media sosial. Artinya guru harus melek sama teknologi dan memanfaatkannya. Karena kalau guru tidak ikut, tapi ini pilihan, guru tidak ikut memanfaatkan itu, nanti yang ngisi itu siapa? Kebanyakan yang ngisi itu siapa kira-kira? Jadi anggap itu adalah suatu ember. Kalau kita yang punya ingin sesuatu hal yang positif disebarkan, ya kita harus nyemplung juga dong, supaya ember itu berapa persennya banyak hal-hal yang baiknya juga untuk ditonton, supaya menjadi salah satu pilihan gitu siswa untuk nonton, nggak cuma ibaratnya ya sesuatu hal yang kurang bermanfaat yang ada di sana gitu. Berarti sasaran dari konten-konten yang Anda buat salah satunya adalah bagaimana menyebarluaskan informasi terkait materi-materi, terkait edukasi juga ya. Iya, betul. Mana siswa-siswanya? Ya, yang paling terasa itu di pandemi sebenarnya. Nah, kalau di sekolah saya itu memang untuk setelah pandemi ini, untuk media sosial itu nggak terlalu terpakai, Kak. Karena memang kita kan nggak pakai handphone di sekolah. Handphone. Nah, yang terasa banget itu adalah pas pandemi. Ya, pas pandemi. Ya, pelajaran jarak jauh. Jadi bagaimana materi itu saya upload di salah satu media sosial. Ini kita masuk bab pemeranan gitu kan. Bab pemeranan, saya bikin video acting. Kalian silahkan remake. Jadi mereka jadi kayak TikTokan, kayak ngomong TikTokan gitu kan. Ngomong TikTokan, chit-chat ya, chit-chatan gitu, tapi beda tempat. Nah, ya. Itu salah satunya pemanfaatan kemarin. Artinya halangan selama pandemi itu bukan jadi penghalang, tetapi mengkreasikan gitu ya, ada inovasi. Betul. Interaksi tetap walaupun dibatasi oleh layar. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana akhirnya teknologi ini mampu berperan penting dalam pengajaran. Dan itu untuk ruang lingkup sekolah gitu kan. Nah, untuk yang saya juga memang beranjaknya dari sekolah, tapi juga membaca kalau di sekolah seperti ini kira-kira di luar bagaimana gitu kan. Ya, termasuk tadi yang bikin konten bahasa Banjar tadi, bicara bahasa Banjar. Itu ya sasarannya udah coba meluas gitu, bukan hanya untuk anak-anak di sekolah saya, karena di sekolah saya paling mereka bisa buka ketika liburan gitu kan. Tapi bagaimana juga bisa membantu anak-anak lain, penikmat media sosial yang lain, bahwa bahasa Banjar tuh ini loh. Ada kadang ya cukup miris juga gitu kan. Miris bahasa Banjar itu buntus. Khawatir menyayangkan juga ketika nanya jendela bahasa Banjarnya apa gitu kan. Longkang. Ada yang nanya gini, nama kemarin nanya nama binatang. Sepele kan sebenarnya, kita ngomong sepele aja tapi penting gitu kan, karena itu bahasa orang ibu, tuh bahasa ibu. Ayam apa? Hayam. Bebek apa? Aduh, apa? Hitik. Akhirnya semua dikasih nama H, awalan H. Hitik. Oh, salah. Habis itu apa lagi? Apa lagi kemarin? Burung apa? Hurung, Pak. Semuanya dikasih H. Nah, artinya kan oke. Karena ayam tadi hayam gitu ya. Jadi hitik, hurung, kayak nasi bungkus kan H semuanya. Hintalu, hitik, harimau gitu. Hapuyu. Ya itu ketakutan gitu kan, karena memang ya salah anak tidak salah anak gitu kan. Nah, memang kita tidak tahu latar belakang, mungkin siapa tahu dia memang tinggal di lingkungan yang tidak semuanya berbahasa daerah gitu kan. Artinya perlu dikenalkan ini bahasa daerah kita nih. Tapi memang di beberapa daerah pun bagaimana upaya
dalam ini satuan pendidikan itu kurikulum muatan lokal menjadi potensi penting. Kearifan lokal tetap dipertahankan, jangan sampai bahasa daerah ini punah gitu ya. Betul, karena memang di Indonesia sendiri kalau ulun baca lupa tahun berapa itu udah ada beberapa bahasa yang sudah hilang, termasuk di Kalimantan Selatan. Iya, ada ya. Riset dari Balai Bahasa. Betul. Makanya kawan-kawan pegiat gitu ya. Ini berusaha agar bahasa daerah itu tetap perlu lestari. Iya. Dan pengguna media sosial itu banyak. Makanya ini salah satu bentuk perjuangan nih yang bisa dilakukan menggunakan media sosial. Paling tidak kan dari sini mereka jadi, misalnya yang tua-tua jadi keingatan. Ada bahasa ini. Yang muda yang belum pernah dengar, iya ternyata ada ini gitu. Selaku seorang konten kreator, pembuat konten, apalagi Anda guru nih kan, agar tidak terjadi kontradiksi. Guru ini kan salah satu profesi yang dimuliakan. Dan ada peran sangat maha penting dari seorang guru. Nah, agar konten ini tidak bertabrakan dengan yang seharusnya dengan jiwa seorang guru, apa menurut Anda? Jadi ya memang kita harus sadar, itu juga yang saya ambil dari dunia seni peran. Kita harus tahu dulu siapa kita, ya kan? Kita harus tahu siapa kita mewakili sudut mana gitu. Sehingga ketika kita tahu kita ini siapa, berdiri di sudut mana, dengan tujuan apa, kita bisa membuat rambu-rambu, apa yang tidak dan apa yang bisa dilakukan dengan media sosial. Karena bermedia sosial, saya rasa itu adalah suatu tanggung jawabnya besar juga kan. Ketika kita banyak follower misalnya, ketika banyak yang nonton, ketika yang kita tampilkan ada sesuatu hal yang tidak pas dan tidak baik, dan orang itu menjadi meniru, itu kan menjadi suatu hal yang amal buruk juga kan. Jariah kan. Nah, makanya harus benar-benar kita kenali diri kita, kita berada di sudut mana, habis itu visi apa sih sebenarnya yang pengen dicapai dengan bermedia sosial. Jadi memang menampilkan sesuatu hal yang benar-benar bisa diambil manfaatnya gitu. Jangan kalau sesuatu hal yang tidak penting ya tidak di posting gitu. Memang harus ada edukasinya, harus ada nilai apa yang bisa diambil. Minimal orang-orang jadi muncul memorinya gitu kan. Ternyata di Kalimantan Selatan ada bahasa ini, ada kata ini, ada kata ini. Kemarin coba juga kesenian. Walaupun cuma berdua gitu kan, upload tentang ini kesenian apa, yang ngomen, nah kan dari situ tahu kan, netizen, hasilnya kan terkenal nggak sih kesenian ini gitu kan. Di sebagian orang kita yang memang berkecimpung di dunia kesenian, ya tahu ini Mamanda, ini Wayanggong gitu. Tapi bagi mereka yang tidak berkecimpung atau memang hidup jauh dari lingkungan yang tentang seni budaya, nggak tahu. Aku katanya komennya, aku tinggal di Banjarmasin tapi tidak pernah tahu ini. Jadi kayak survei juga ya jadinya. Akhirnya jadi survei. Berarti di suatu saat, di suatu ketika nanti harus mungkin memberikan, ternyata yang dia tidak tahu itu ada seperti ini kan. Jadi orang jadi tahu juga. Jadi kata disebut ada visi, ada misi sebenarnya yang ketika kita membuat konten arahnya kemana nih? Arahnya gitu kemana? Kan? Yang paling penting kalau Anda seorang guru ya kontennya yang harus mengedukasi. Jangan sampai menjatuhkan harkat martabat sebagai guru tadi. Betul. Makanya kita harus tahu kita siapa, gitu kan. Harus tahu kita siapa. Jadi kita tahu batas-batas kita seperti apa. Memang dunia kreator itu ada dunia yang bebas ya kan. Ya tadi masing-masing orang punya pilihan dengan gayanya sendiri, dengan apa yang ingin ditampilkan. Nah itu tadi, dengan begitu banyaknya kreativitas orang-orang di luar sana dengan menampilkan konten yang beragam,
kalau ulun pribadi ketika ulun merasa nggak ikut muncul di sana dengan pilihan konten yang mungkin bermanfaat, akan sedikit sekali pilihan netizen gitu kan nonton sesuatu. Jangan sampai hanya dipenuhi oleh misal ya yang seperti apa gitu kan. Artinya kita hadir menjadi salah satu pilihan tontonan seperti pilihannya yang baik kalau bahasa orang itu yang tontonan yang menjadi tuntunan. Iya, gitu kan. Tidak hanya ditonton tapi juga bisa menuntun. Iya. Nah, ketika Anda membuat konten tersebut tentu banyak gitu ya referensi, banyak juga hal-hal yang harus dipersiapkan. Ketika awalnya nih membuat konten, ketika awal-awal itu kan mungkin banyak yang belum gitu ya, yang aktif di sini. Apa yang Anda pikirkan pertama? Ini bermanfaat atau tidak, atau seperti apa gitu? Oke. Jadi satu kan yang pertama yang ulun ambil contoh yang bahasa Banjar aja ya, bahasa Banjar. Kalau yang satunya olahraga itu jelas karena kemarin bikinnya itu di masa pandemi. Semua pada terbatas kan, semua pada terbatas, mau ke gym, mau ke sport center itu dibatasi. Orang-orang lagi perlu olahraga di rumah. Artinya olahraga itu penting untuk kesehatan. Oke, penting. Berarti ini sesuatu hal yang positif. Terus yang bahasa Banjar ya tadi itu berawal dari ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan lagi ngobrol sama murid-murid, main tebak-tebakan bahasa Banjar. Mulai tadi jendela apa? Guling apa guling? Guling ragapan. Oke. Nah, dari situ memang kayaknya perlu ada satu orang atau ya mungkin di luar sana sudah banyak yang melakukan gitu, tapi kenapa tidak menjadi bagian sesuatu hal yang baik? Yang gitu, baik, betul. Gitu, yang baik. Jadi lebih baik disebarkan deh bahasa Banjar supaya banyak yang ingat, banyak yang tahu, dan alhamdulillah juga kan bikin kontennya bukan sesuatu hal yang perlu persiapan banyak gitu kan. Cukup dengan pertama menyiapkan bahannya dulu dengan referensi konten dari misalnya bahasa Banjar, kamus bahasa Banjar. Tetap ada referensinya sebagai data dukung begitu ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kamus, jadi nyiapin kamus bahasa Banjar, terus juga sambil nanya-nanya ke orang yang lebih tahu, misalnya ke tokoh-tokoh budaya. Kai kan manggilnya Kai, ini bahasa Banjarnya apa gitu kan, karena ulun karena ini bernilai akademis begitu ya, harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai salah kayaknya. Jadi nanya, ini bahasa Banjar ini bujula apa artinya, kalimat ini dipakainya seperti apa. Nah, dijelaskan. Oke, terima kasih. Jadi artinya apapun yang kita lakukan di media sosial itu mau tidak mau ketika kita posting itu harus siap untuk dipertanggungjawabkan. Betul. Ini manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya di era digital. Jadi memang kita tidak jangan menolak dengan media sosial, dengan dunia, dengan betul. kemajuan teknologi. Gini, kalau ulun media sosial tadi ulun anggap itu adalah karya kan ya. Dalam berkarya itu ulun ada prinsip, ada 3B namanya. Baik, benar, dan bagus. Saya pikir tuh Bayu, Bestari, Bestiawan. Bukan ya? 3H. Benar, baik, bagus. Iya. Baik, benar, dan baik. Baik adalah kita punya pesan kebaikan yang ingin disampaikan. Benar dengan metode yang benar. Tanya, riset semuanya. Bagus dikemas dengan bagus. Produknya juga bagus. Ini mungkin sesuatu hal yang bisa harus dijadikan rujukan juga bagi guru-guru yang tertarik membuat konten tadi B3. Bukan B3 yang sampah, bahan beracun berbahaya, bukan ya, tapi bukan. Baik, benar, dan bagus. Baik. Terakhir aduh, jangan ya. Jangan. Tadi kawan-kawan udah ini satu ronde saja katanya gitu. Ada pesan atau mungkin closing statement dari Anda untuk bisa memotivasi kawan-kawan guru agar juga mampu memanfaatkan dunia digital dengan baik tanpa melepaskan diri sebagai seorang guru?
Oke, untuk pesan ini untuk pribadi juga, untuk mengingat pribadi bahwa kita harus sadar kita adalah siapa dan kita berada di masa seperti apa. Tentu perubahan itu tidak bisa ditentang, karena perubahan itu pasti terjadi dan kita harus berani untuk masuk ke dunia anak-anak kita, itu dengan era digital ini. Maka kita harus bisa memanfaatkan itu agar kita tidak kecolongan. Gitu. Jadi mari sama-sama kita belajar memaksimalkan potensi apapun yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung anak-anak kita. Termasuk menggunakan teknologi informasi komunikasi. Betul. Sebagai salah satu sarana penting mentransformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan orang banyak. Nah, itu salah satu peran dari BTKP sebenarnya. Pas berarti itu sejalan. Baik, terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu, salam juga untuk kawan-kawan para seniman, para pelaku seni peran dan yang lain-lain. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.